الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Hadratul Mukarram sama-sama kita hormati cintai guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia. Masya Allah bisuli hayati segenap pengurus pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat, bapak-bapak ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Terdiri doa senantiasa kita semua selalu dalam rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ilmuwan fajar saya melaksanakan sholat subuh kali ini terkait dengan hikmah ibadah haji. Bahwasanya hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya Kurban, khususnya kita kali ini terkait dengan ibadah haji, hikmah daripada perjalanan pelaksanaan rangkaian ibadah haji bukan hanya dari sisi syariatnya saja, betapa luar biasa dari sisi hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam melaksanakan ibadah haji, begitupun umrah diawali dengan niat. Saat melaksanakan ibadah haji diawali dengan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan ihram lillahi ta'ala. Niat dimulai dari miqat, tempat untuk mengambil pelaksanaan start awal niat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Kalau umrah niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan ibadah umrah dengan mengenakan ihram lillahi ta'ala. Sungguh luar biasa hikmah perjalanan ibadah haji, hikmah ibadah haji. Setelah berniat maka khususnya untuk kaum pria laki-laki mengenakan pakaian ihram.
Saat sudah berniat mengenakan pakaian ihram, maka setelah itu adalah langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanpa terkecuali siapapun dari manapun sama menggunakan pakaian ihram. Laki-laki hanya 2 lengkap kain yang tanpa berjahit. Apakah dari bangsawan, apakah dari mereka yang memiliki strata yang tinggi, siapapun tak mengenal lagi pangkat jabatan, kain ihramnya sama. Walau jenderal sekalipun tidak ada kain ihramnya tanda di bagian tertentu untuk menandakan mereka seorang yang berbeda dengan yang lainnya. Artinya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang paling takwa, yang bertakwa. Hikmah saat mengenakan pakaian ihram tanpa pakaian dalam, artinya mengingatkan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika lak, tiada sekutu bagimu ya Allah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala puji, karunia nikmat, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, milikmu kerajaan, semua kekuasaan milikmu ya Allah, la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Mengingatkan hikmahnya. Satu ketika pun akhirnya yang dibawa setelah ruh pisah dari jasad hanya beberapa lembar kain kafan, beberapa lembar kain putih saja. Setelah berniat dengan mengenakan pakaian ihram, maka al-hajju Arafah, haji Arafah, wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf artinya berhenti. Arafah mengenal, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Rabb sebagai Tuhannya. Semua jamaah haji dari berbagai penjuru bangsa, warna kulit yang berbeda, saat wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti, Arafah artinya kenal. Maka secara syariat pada tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, mendengarkan khutbah wukuf, dan di saat di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itulah semua sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah membanggakan kepada para malaikat-malaikatnya seolah saat Allah ciptakan manusia kala itu khawatir malaikat
terhadap ciptaan Allah saat Nabi Allah Adam diciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Garis besarnya saat Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, malaikat khawatir yang nantinya hanya membuat sebuah kerusakan di muka bumi. Dan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, malaikat sesungguhnya senantiasa bertasbih mengagungkan memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tiada kamu ketahui. Maka kala itu malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu yang kami miliki sedikit pun. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau amat sangat mengetahui, lagi teramat sangat bijaksana. Saat wukuf di padang Arafah, seolah lihat wahai para malaikat-malaikat, mereka semua sama mengagungkan, memuji Allah, seraya semua dibanggakan oleh Allah terhadap malaikat-malaikat. Dan kala itu labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu. Karenanya saat wukuf di padang Arafah itu, wukuf berhenti, Arafah kenal. Kala itu hikmahnya adalah kembali mengenal akan hakikat diri kita adalah hamba Allah, dan disunahkan jamaah haji yang berada di padang Arafah untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, tiada Tuhan selain Allah yang esa, la syarika, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya segala kekuasaan kerajaan, wa lahul hamdu, dan baginya segala puji-pujian milik Allah. Yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah kuasa atas segala sesuatu. Diawali dengan niat, dengan kesucian hati, dengan mengenakan pakaian ihram melambangkan bahwasanya satu saat yang di bawah hanya beberapa lembar kain putih. Dan saat wukuf di padang Arafah, kembali mengenal akan jati diri, dan setelah itu maka artinya betul-betul dalam melaksanakan ibadah haji. Dan dari 365 hari, waktu yang terindah adalah saat 9 Dzulhijjah, di mana jamaah haji berada di padang Arafah, dan kita yang berada di tanah air, serta semua yang di luar padang Arafah disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Artinya beranjak dari kesucian hati secara syariat, secara hakikat hati, totalitas menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka beranjaklah setelah wukuf di padang Arafah menuju ke Muzdalifah.
Mabit bermalam di Muzdalifah untuk apa? Untuk selain mabit bersiap-siap menyiapkan batu kerikil. Untuk apa? Untuk melontar jumrah. Dari mabit di Muzdalifah kemudian menuju ke Mina. Mabit di Mina dan berada di Mina untuk persiapan pelaksanaan melontar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah. Sekarang kita 12 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah jamaah haji melaksanakan lontar jumrah Arafah. Pada tanggal 11 Zulhijjah melaksanakan lontar jumrah ula wusta Aqabah. 12 Zulhijjah hari ini melaksanakan lontar jumrah ula wusta Aqabah. Dan apabila masih berada di Mina, maka tetap harus lontar jumrah ula wusta Aqabah, disebut nafar sa'i. Dan yang mengakhiri tanggal 12 Zulhijjah disebut nafar awal. Saat berada di Muzdalifah ngambil batu kerikil, artinya apa? Sebelum melontar jumrah adakan sebuah perbekalan. Lontar jumrah secara syariat di Jamarat dilakukan dengan 7 batu kerikil saat tanggal 10 lontar Jumratul Aqabah. Maka secara syariat Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Namun hikmahnya, hakikatnya adalah lontarlah sifat-sifat syaitania. Kalau lontar jumrah syariatnya harus dilakukan, tapi hikmahnya yang dilontar adalah sifat-sifat syaitan. Lontar buang sifat takabur, lontar buang sifat keakuan, ego, lontar buang sifat-sifat iri, sifat hasad, sifat hasud, sifat dengki, apalagi dendam. Bismillahi Allahu Akbar, atas nama Allah, denganmu ya Allah, atas nama Allah, Allah yang maha besar. Apa yang bisa kita banggakan? Sungguh indah kalau pelaksanaan ibadah haji dihayati. Maka setelah melaksanakan ibadah haji dan hikmahnya, kita pun baik yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun belum, semoga sebelum ruh lepas dari jasad, Allah bisa sudah takdirkan kita pun untuk ibadah haji maupun umrah. Maka setelah itu yang disebut haji mabrur atau mabrurah, lontar, buang sifat-sifat syaitan, buang Takabur, ujub, riya, sombong, aku merasa hebat. Karena iblis, turunannya syaitan, Allah tidak berkenan dikarenakan merasa lebih keakuannya itu. Nah, sebelum melontarkan tadi di Muzdalifah persiapan, artinya kita pun harus mempersiapkan diri untuk senantiasa melakukan sebuah hal ikhwah pertahanan diri perlu benteng. Dan sebelumnya itulah niat serta wukuf di Arafah. Oh, indah.
apalagi nantinya dalam melaksanakan ibadah haji, ya, setelah antar umroh kemudian tahallul. Kalau yang belum maka bisa langsung untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf haji. Sungguh indah hikmah dari tawaf. Saat tawaf dimulai secara syariatnya searah dengan Hajar Aswad, angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, lagi-lagi atas nama Allah, Allah yang Maha Besar. Saat tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ketika berada di rukun Yamani, ya, mau menuju lagi ke rukun Hajar Aswad, ke Hajar Aswadnya, ya, Hajar Aswad itu, maka sunahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Apa hikmahnya secara syariat? Dia mengelilingi Ka'bah dan harus dalam keadaan suci. Maka berputar 7 kali dalam hidup ini. Ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi, 7 hari, 7 malam. Bergerak tidak sembarang bergerak, berputar mengelilingi Ka'bah tidak kosong, tapi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya jalani hidup ini senantiasa subhanallah, sucikan Allah. Jalani hidup ini bergerak dalam 7 hari 7 malam. Jalani walhamdulillah, senantiasa puji Allah. Wala ilaha illallah, bergerak senantiasa tauhidkan Allah. Bergerak senantiasa agungkan, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Makanya orang yang beranjak menaikkan ibadah haji bukan hanya sebatas ritual semata, secara syariatnya sah. Dan jika tawaf ada kalanya putaran pertama lancar-lancar saja, asyik, nikmat. Putaran kedua pun demikian. Putaran ketiga, putaran keempat, tiba-tiba ada kendala, saking penuhnya sabar. Lancar, putaran kelima, tek, ada benturan, ya, sabar. Artinya dalam menjalani hidup ada lapang, ada sempit, ada kalanya mudah, ada kalanya sulit. Tetap sucikan Allah, puji Allah, tauhidkan Allah, agungkan, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tawaf, ya, tawaf ifadah, tawaf haji, maka situ disunahkan sebelum sa'i untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Ringkas saja karena waktunya, maka dilaksanakan
Ibadah berikutnya rangkaiannya adalah sa'i. 7 kali Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, Marwah, Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Di sini mengingatkan tentang betapa kisah Nabi Allah Ismail kala kecil, Siti Hajar kala itu. Nabi Allah Ismail alaihissalam kehausan, sementara kala itu di lembah Makkah yang sangat luar biasa tak ditemukan air. Menangis Nabi Allah Ismail. Ringkasnya kala itu Siti Hajar ibunda Nabi Allah Ismail alaihissalam berikhtiar, berupaya mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kurang lebih 450 meter ya. Tidak ditemui juga, balik lagi Marwah, Safa 2 kali belum juga dijumpai. Safa, Marwah 3 kali belum juga. Marwah, Safa 4 kali, Safa, Marwah 5 kali. Terus artinya apa? Luar biasa. Siti Hajar orang ibunda yang sangat mantap tauhidnya. Sebelum beranjak, ya Allah, yakin niscaya Allah Maha Memberi, yakin atas kuasa Allah, ikhtiarnya Allah akan memberi air. Artinya bukan hanya sekedar yakin, tapi ada ikhtiar, bergerak. Sekali, 2 kali, 3 kali pantang berputus asa. Mana? Belum juga dijumpai. 6 kali pantang berputus asa. Dan bukan hanya bergerak, tapi berzikir. Makanya sa'i ya, bahkan ada lari kecil. Dan sa'i nggak kosong pun bisa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya bergerak seraya hati, lisan tetap basah dengan zikrullah, hati terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sa'i adalah perjuangan yang tak pernah henti, pantang menyerah, yakin niscaya Allah Maha Memberi. Di putaran ke-7 itulah meronta Nabi Allah Ismail kecil. Kala itu kaki Nabi Allah Ismail membentur buah batu besar, maka Allah beri di situ air yang memancar. Itulah Zam-Zam. Karena memancar 9 rupa Zam-Zam, Zam terkumpul, terhimpun. Tuh akhirnya beranjaknya, ikhtiarnya semata mengharap ridha Allah, dan dilakukan di putaran ke-7 itulah keluar memancar air yang mana Zam-Zam terhimpun, kumpul, tidak berpencar. Maka sampai sekarang keajaiban Zam-Zam tak pernah kering. Bukan hanya diberikan air, bukan hanya Allah karuniakan air, karena airnya memancar sedemikian rupa sehingga mereka-mereka yang melintas, banyak burung di atasnya, maka mampir, beranjak, mendekat ke pusaran air tersebut. Ada yang bawa gandum, ada yang bawa kurma, berbagai macam persiapan ingin memerlukan air. Maka melihat Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail kala itu pun banyak yang memberikan makanan karena mereka mendapatkan air. Ya, artinya kalau kita dalam hidup ini setelah diawali dengan ihram, hati yang bersih, tulus, dan wukuf di Arafah, mengenalkan hakikat jati diri, la haula wala quwwata illa billah,
sebelum melontar adakan sebuah persiapan, lontar semua sifat-sifat yang tidak baik, dan tetap dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tawaf, maka hakikatnya kita mengiringi. Ketahuilah, tawaf berputar 7 kali ternyata dari benda-benda yang terbesar, planet-planet, semua sampai yang terkecil, berputarnya berarah lawan dengan jam-jam persis seperti tawaf. Hakikatnya semua adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, bertasbih semua memuji Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan di bumi saat tawaf. Maka bawa dalam hidup ini tawaf suara hati. Saat sa'i tetap lakukan segala sesuatu semua start atas nama Allah, dan insya Allah Allah akan karuniakan, Allah yang maha memberi. Dan saat tahallul menggunting rambut, hakikatnya adalah sunnahnya digundul ya, cukup. Maka tahallul artinya buang pikiran-pikiran yang kotor, buang pikiran-pikiran yang negatif, bersihkan pikiran kita ini dari hal-hal yang tiada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, sungguh indah hikmah perjalanan haji, karenanya semuanya itu adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan semua rangkaian haji itu maupun umrah karena Allah semata. Karenanya dalam perjalanan ibadah haji itu adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Karenanya al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tak lain balasannya adalah surga. Surga dunia, kedamaian di hati. Hikmah daripada ibadah haji senantiasa mengingatkan bahwa apapun lakukan semata karena Allah. Mengingatkan kalau mengenakan ihram, satu saat kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dengan kesucian hati. Mengingatkan bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa lontar, buang jauh-jauh sifat yang tiada terpuji, senantiasa jalani hidup ini, sucikan Allah, puji Allah, tauhidkan Allah, agungkan, besarkan Allah, dan apapun lakukan semua ikhtiar yang maksimal. Namun seraya ingat, kita hanya berikhtiar maksimal. Start awali dengan Allah, Bismillah, dan semua lakukan. Setelah berhasil ucapkan Alhamdulillah. Untuk itu betapa luar biasa saat tahallul menggunting rambut, senantiasa jernihkan pikiran kita yang baik-baik saja, seraya hati selalu terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian garis besar hikmah daripada butiran yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah haji. Yuk sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh indah, apalagi saat nantinya di Madinah ya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jamaah haji pun senantiasa harus meneladani al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian
kita yang sudah Allah takdirkan pernah menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, renungkan kembali, ambil hikmahnya bahwa dalam hidup dan kehidupan, dan yang belum, betapa kita sedang mengetahui ilmunya, insya Allah suatu ketika Allah takdirkan bisa umrah atau berhaji ke Baitillahil Haram. Karenanya doanya adalah Allahumma ja'al hajjan mabrura, sa'yan masykura, zaman maghfura, wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian selamat hari raya Idul Adha. Semoga rahmat berkah ridhonya menghiasi kita semua. Allahumma segala komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.